Bos, masak 2 mangkok mie untuk mereka. Aku yang bayar. Kamu punya uang? Ayo, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Cepat, cepat, cepat. Ayo, silakan dinikmati ya. Cepat makan. Kenapa? Takut aku kasih racun? Cepat makan. Pelan-pelan, jangan tersedak. Tapi kalian masih kecil. Kenapa nggak sekolah di luar? Kami nggak punya orang tua, cuma bisa mengemis di luar. Nggak bisa bayar uang sekolah, Kak. Kami juga pengen kaya. Anak-anak lain duduk di kelas, dengerin pelajaran. Tapi sekarang makan aja susah. Kalau gitu, ikut aku aja. Meski aku cuma ngumpulin sampah, nggak dapat uang banyak. Tapi aku kira masih bisa biayain kalian sekolah. Kalian mau nggak? Mau. Makasih, Kak. Mulai sekarang, kamu jadi kakak kandung kami, Kak. Makasih udah kasih kami rumah. Sebenarnya aku juga kayak kalian. Setelah ibu aku meninggal, dunia ini cuma tinggal 1 orang yang peduli sama aku. Jadi aku juga makasih sama kalian. Mulai sekarang, kita jadi 1 keluarga. Makasih udah kasih aku kehangatan keluarga. Oke, cepet makan mie-nya. Bos, Ya, bos. Tolong lihat, ini bisa dijual berapa hari ini? cuma segini. Bos, makasih ya. Pas banget, Xiaoyan. Bilang beberapa hari lalu, dia udah bosan makan kuah bening. Materi ulangan Xiao Zhao semester lalu. Buahnya dibeli. Aku beneran gak ngerti kamu. Makan hari ini aja susah. Belum tentu besok ada, masih mau bantu anak-anak kurang mampu. Kayak kamu tuh dewa hidup yang turun ke bumi. Ini kan karena mereka berdua punya bakat. Belajarnya juga jago semua. Bos, aku nggak mau. Mereka gagal cuma karena nggak punya uang. Aku belum pernah lihat cewek sebodoh kamu. Xiaoyan, makan. Kenapa mie kuah bening lagi? Siapa bilang? Lihat, Kak akan beliin kita seafood juga. Xiaoyan, ini buat kamu aja. Aku nggak suka. Maaf ya Xiaoyan, kakak pulang kerja telat. Gak beli apa-apa. Lain kali, tunggu kakak dapat gaji. Aku takdir kalian makan enak, oke? Beneran? Hore. Aku belum lapar, gak makan dulu. Kak, kasih aku duit dong. Aku mau ikut latihan malam ini. Di sekolah. Teman-teman pada punya baju baru, cuma aku yang enggak. Perlu berapa? 5.000. Banyak amat. Xiaoyan, tapi kasih. Cari duit susah loh. Terus aku gimana mau tampil di panggung kalau gak punya baju baru? Aku punya. Kak, Makasih kak. Makan dulu, Xiao Zhao. Bulan depan hidupnya bakal susah lagi. Kayaknya harus cari kerja sampingan lagi deh. Kak, aku berangkat sekolah dulu. Hati-hati di jalan. Iya, Xiaoyan mana? Dia udah berapa hari gak pulang? Ngapain aja tuh? Xiaoyan. Dia di sekolah. Oh iya Kak, malam ini kan acara wisuda kami. Kakak dateng kan? Pasti dong, kakak janji dulu. Kalau kalian udah lulus dari Universitas Jinghua, aku pasti datang sendiri buat kasih ucapan.
Love you, bro. Dadah. Nona, sudah 10 tahun. Aku datang jemput Nona pulang. Nona, Kalian kenapa datang? Bukannya udah aku bilang. Aku mau jaga berkabung buat ibuku selama 10 tahun. Dulu dia percaya Buddha, aku sumpah bakal jadi petapa selama 10 tahun. Buat dia berbuat baik dan kumpul pahala. Waktunya belum. Aku gak akan ikut kalian pulang. Nona, dari Nona ninggalin perusahaan sampai hari ini, persis 10 tahun. 10 tahun Nona pergi ini, aku udah capek banget. Sendirian susah. Shen Group tanpa Nona. Juga Goya. Kami butuh Nona balik buat pimpin. Bawa grup ini kejayaan lagi. Cepet banget, udah 10 tahun. Oke dah, aku selesaikan satu hal terakhir, terus ikut kamu pulang. Nona, ada apa? Suruh aku aja yang urus. Gak usah, aku yang pergi sendiri. Kamu malangnya ke Universitas Jinghua aja. Cukup jemput aku. Oh ya, kamu ke Universitas Jinghua. Cari 2 mahasiswa bernama Qin Hao dan Wu Yan. Beri mereka pekerjaan dengan gaji 500.000 per tahun, dan latih mereka sebagai manajemen trainee group. Saya, 2 pekerjaan ini. Anggap saja hadiah kelulusan untuk Xiao Zhao dan Xiao Yan. Pasti mereka senang banget, ya. Gedungnya heboh banget, Universitas Jinghua kali ini. Keluar duit banyak banget ya. Universitas Jinghua berusia 100 tahun, ini pasti. Upacara wisuda paling mewah, ya. Dekorasinya, tata letaknya, minimal habis ratusan ribu. Semuanya, Universitas Jinghua itu sekolah ternama seabad dan perguruan tinggi nomor 1. Betul, tapi penyelenggara upacara wisuda kali ini itu orang lain. Kak Seng, Santero Beijing, yang punya kekuatan finansial segitu. Mungkin cuma grup Shen ya. Kamu maksud grup Shen, konglomerat nomor 1 Beijing. Katanya, putri grup Shen ini dijuluki jenius investasi nomor 1, terkenal sejak muda, merintis dari nol. Dapat kekayaan miliaran. Sayangnya, 10 tahun lalu hilang entah kenapa. Tentu saja, penyelenggara upacara wisuda kali ini, Wakil Presiden Grup Shen, Ling Wei, juga akan datang ke lokasi. Nanti, akan merekrut 2 manajemen trainee secara khusus, difokuskan di perusahaan. Wu Yan, Qin Hao, kalau kalian tertarik, mungkin aku bisa bantu. Benarkah? Xiao Xiao. Xiao Xiao, kenapa kamu diam? Cepat bilang terima kasih ke Kak Seng. Kamu ngapain? Jadi, kasih uang yang dia kirim. Kamu habiskan buat beli jas dan jam tangan? Kamu tahu nggak? Kak Ziyi cari uang susah payah. Xiao Xiao, Pelen. Kalau Kak Shing tahu. Aku dibesarkan gelandangan. Dia bagel jejik sama aku. Xiao Yan, kok kamu mikir gitu? Xiao Xiao, kita belajar mati-matian. Kan biar bisa masuk kalangan atas. Lihat Kak Seng, masih muda. Udah jadi tangan kanan Ling Wei di grup Shen. Kalau bisa dapat perhatian dia. Lebih berguna daripada kita belajar puluhan tahun susah-susah kan? Jadi sekarang di hatimu, uang yang paling penting, ya? Xiao Yan, kamu berubah. Bukan aku yang berubah, tapi kamu yang belum dewasa. Xiao Xiao, lihat dekorasi mewah ini. Kamu nggak pernah mikir kalau suatu hari nanti, di tempat ini, yang dipuji dan dikagumi adalah kita. Betapa indahnya pemandangan itu. Wah, ada gelandangan dari mana nih? Satpam kok nggak nahan sih? Dia kayaknya kerja di tempat rongsokan seberangnya. Nah kan kok bau amat. Dia kok bisa dateng sih? Aku udah lama pura-pura jadi anak orang kaya, jangan sampai ketahuan gara-gara dia. Hei, bawa undangan nggak? Lihat aja mukanya. Mana ada undangan, kayaknya nyusup masuk deh. Kamu nggak diterima di sini, pergi sana. Aku cari orang. Jangan pura-pura deh, yang di sini. Siapa yang bukan bintang Universitas Jinghua? Mana mungkin kamu Kino? Iya, cepat pergi. Minggir sana. Kak, aku di sini. COO. Maaf teman-teman, kakakku cari aku. Ini kan Qin Hao. Dia kan juara kelas di kampus kita. Kok tiba-tiba punya kakak? Mungkin saudara miskin kali ya. Hahaha. Dengerin ya, dari kecil sampai gede, semua kebutuhan aku dikasih sama kakakku. Bisa dibilang, tanpa kakakku, aku gak bakal jadi lulusan terbaik Universitas Jinghua. Acara kelulusan malam ini
Juga sengaja aku undang kakakku. Tolong jangan usir dia. Xiao Zhao, ini semua. Hasil kerja kerasmu, aku ngapain? Kak, aku kan dari dulu udah janji, kalau udah gede, bakal jagain kakak. Tenang aja, selama aku ada. Gak ada yang bisa usir kakak. Bagus, Xiao Zhao kita udah gede. Mulai hari ini, kalian berdua yang jagain kakak ya. Xiao yang mana? Kok nggak kelihatan? Dia ya. Wuyan. Kakak cari, sini dong. Xiao Yan, kemari. Wuyan, kamu kenal dia juga? Xiao Yan, kamu kenapa? Kan udah janji, abis lulus. Kita rayain bareng. Wuyan kan anak orang kaya. Kok bisa kenal dia? Baju dan jamnya aja. Selalu barang mewah, belanja juga sangat boros. Bagaimana mungkin dia kenal orang yang mengumpulkan sampah ini? Apakah dia selama ini cuma berpura-pura? Kenapa kamu panggil saya? Saya tidak kenal kamu. Kamu salah orang kan? Kamu gila ya? Ini kasih kita loh. APA Kaxi, apakah saya kenal dia? Kalau kamu mau bawa saudara miskinmu masuk ke sini, untuk menambah wawasan, kamu bisa bilang terus terang aja. Kita bisa baik hati membiarkannya tinggal di sini kok. Kenapa kamu harus berpura-pura akrab banget sama saya? Wuyan, kamu anak orang kaya. Bagaimana bisa kamu kenal orang makam? Manusia kecil ini. Kak Seng, lihat penampilan kita. Benar-benar beda langit dan bumi loh, Kak Seng. Bagaimana mungkin saya dan dia berasal dari dunia yang sama? Xiao Yan, selama bertahun-tahun ini, semua bantuan dan perawatan aku untuk kamu. Kamu lupa semuanya? Kamu mabuk ya? Omong kosong apa ini? Lihat penampilanmu yang menyedihkan ini. Bagaimana kamu bisa bantu saya? Wuyan, kamu terlalu berlebihan. Kalau bukan karena kasih, tapi kamu siapa? Apa yang kamu lihat-lihat? Setiap sen yang kasih dapatkan. Semuanya diinvestasikan untuk kita, tapi kamu malah begini. Pakai uangnya buat berpura-pura jadi anak orang kaya kemana-mana, menipu orang. Sekarang malah bicara buruk, balas budi dengan kejahatan. Apa kamu masih manusia? Diam Chin Chow. Kamu mau hancurkan saya ya? Saya bekerja keras siang malam tanpa lelah. Berusaha memberikan kualitas hidup dan belajar yang terbaik untukmu. Apa saya ini menghancurkanmu? Diam. Aku kasih muka kamu tapi kamu nggak mau terima ya? Lihat dirimu sendiri, kayak kutu busuk. Yang keluar dari lumpur, bagaimana bisa dibandingkan dengan saya? Kalau kamu berani omong kosong lagi, aku nggak akan sopan lagi. Wuyan, nggak perlu marah sama orang macam ini. Kalau kamu merasa dia mengganggu, buang mereka keluar aja. Satpam. Apa yang mau kamu lakukan? Qin Hao, ini bukan urusanmu. Minggir. Jangan kalian sentuh dia. Wuyan, apa kamu lupa semuanya? Kasih baik banget sama kamu. Bagaimana kamu bisa tidak berhati nurani ini? Kak Seng, cepat usir mereka berdua keluar. Mereka cuma mau menjatuhkan nama saya. Kasih. Kalian terlalu sewenang-wenang memakai kekuasaan. Mulai sekarang, saya akan dibimbing oleh Kak Seng. Menjadi manajemen trainee di grup Shen, nanti masa depan saya cerah banget. Hingau, kau hanya mengayu selamanya di desa masyarakat. Seperti cacing busuk. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Serang dia. Kasih. Xiao Zhao, jangan pukul dia. Xiao Zhao, Singkirkan dia dariku. Xiao Zhao, Kasih. Xiao Zhao. Lepaskan aku. Kasih. Kaking busuk ini, selamanya hanya akan jadi kaking busuk. Ada uang? Aku tak punya uang. Tidak ada. Uangnya mana? Hilyarkan. Aku sungguh tak punya. Sepeser pun tak ada. Uangnya mana? Aku sungguh tak punya. Ditanya ada uang atau tidak? Mau bandel ya? Xiao Yan, kau baik-baik saja? Pulang, cepat. Pukul sampai mati. Pukul. Pergi, cepat pergi. Kakak, kalau aku sudah besar nanti, pasti akan melindungimu dengan baik. Tak akan biarkan kau dibully lagi. Jangan pukul lagi. Suruh mereka berhenti, cepat. Taksi Rang Pon Bol mengingkirkan hitapku. Salahkan saja dia yang harusnya muncul di sini. Aku mohon, jangan pukul lagi.
Kau yang bawa dia ke sini, hancurkan masa depanku. Harus bayar konsekuensinya. Satu pemulung, satu manajer grup Shen. Jaraknya terlalu jauh. Manajer Zheng mau urus siapa? Siapa yang cuma bisa terbaring di lantai? Iya, orang ini pasti sudah tahu. Hubungan Wuyan dan Zheng Yu datang untuk memeras. Wuyan, aku mohon, kalau terus dipukul, Kak Zi bisa tewas. Aku bersumpah, aku tak akan bicarakan masa lalumu lagi. Kumohon, hentikan. Kau sendiri yang bilang, kalau berani bicara lagi, aku bunuh kalian. Hak Zheng, hentikan. Jangan karena dia. Hancurkan acara perayaan kita. Sudah. Kak Zi, Aku baik-baik saja. Wuyan, kau benar-benar mau melakukan semua ini demi kursi manajemen Traine? Padahal kau bisa punya masa depan yang lebih cerah. Tapi sekarang, kau hancurkan sendiri semuanya. Jauh lebih dari itu, tapi semuanya atas kepemimpinan dan promosiku. Benar. Hanya Kak Zheng yang bisa memberiku masa depan cerah. Kau cuma bisa hidup di tempat sampah seumur hidupmu. Tinggal sama sampah. Pergi sana. Mulai sekarang. Jangan pernah kontak aku lagi. Baik. Kau yang bilang. Mulai hari ini, hubungan kita putus total. Xiao Zhao, ayo kita pergi. Wuyan, lihat mereka pergi. Kayak anjing ke jeduk air, ya? Nona, Ling Wei, Wakil Presiden Grup Shen. acara wisuda kecil ini sampai bikin beliau datang? Bos Ling, kehadiran Anda sungguh kehormatan. Ada keperluan apa? Sebenarnya Anda cukup. Suruh saja, pasti aku kerjakan. Tanpa ragu. Anda, pasti Boss Ling yang terkenal ITU. Sungguh terhormat bisa bertemu langsung. Hidupku sudah lengkap. Selalu dengar Bos Ling berwibawa luar biasa. Hari ini ketemu, memang sesuai reputasi. Ada apa? Kak Zi, ini untukmu. Aku kerja part-time lama baru bisa beli ini. Meski tidak mahal, tapi aku selalu ingin berterima kasih atas bantuanmu selama ini. Kak Zi, nanti kalau aku sudah sukses, pasti kubuat hidupmu nyaman. Tidak akan kubuat kau susah lagi. Xiao Zhao, aku melakukan semua ini. Bukan untuk balas budi. Asal kau baik-baik saja. Aku sudah senang. Bawa ini ke grup Shen. Mereka akan berikan penempatan yang layak untukmu. Kayaknya kejadian hari ini berat buat Kak Zi. Dia mulai ngomong gak karuan. Tapi hadiah ini akan kujaga baik-baik. Oh, Boss Ling, izinkan saya perkenalkan. Ini Wuyan. Sudah saya observasi. Kemampuan kerjanya sangat kuat. Silakan Anda promosikan dia langsung. Sebagai trainee manajemen di perusahaan kita. Sungguh visi yang jauh ke depan. Boss Ling, saya pasti akan berusaha keras. Wah, membandingkan orang lain bikin kesal. Wuyan nanti. Pasti masa depannya cerah, ya? Dengan Boss Ling yang melindungi, masuk grup Shen. Lancar jaya, pasti. Nona, kamu di mana? Saya ada urusan dulu. Tapi kamu sudah janji. Tenang, saya bilang akan kembali ke grup. Tidak akan ingkar. Hanya ada beberapa hal di upacara yang bikin saya tidak senang. Orang dan hal saja. Besok pagi, ketemu di kantor. Boss Ling, Anda sibuk sekali. Bisa bertemu Anda sudah sangat sulit, saya. Juga tidak punya harapan lain, tapi jika bisa dapat bantuan Anda, saya pasti setia. Siap berkorban apa saja. Diam. Nona kami bilang, ada beberapa orang dan hal di sini. Bikin dia sangat tidak senang. Saya tidak senang. Saya mungkin. Rencana penerimaan trainee manajemen grup Shen hari ini dibatalkan. Ada apa ini? Kenapa? Coba pikirkan baik-baik apa yang sudah kalian lakukan. Kalian sendiri yang menghancurkan masa depan cerah kalian. Boss Ling. Nona, yang hadir semuanya mahasiswa Universitas Jinghua.
Nona mana? Jangan-jangan Nona dari grup Shen ada di sini. Kita tidak sadar? Kita belum pernah lihat. Nona itu seperti apa? Kenapa sampai menyinggungnya? Mungkin Shenzi. Drama Teddy. Dilihat Nona misterius itu, ya. Tadi yang masuk itu pemulung. Harusnya dari tadi diusir. Kalau bukan karena dia, Wakil Presiden Ling juga tidak akan marah besar. Sudah tahu. Kutu busuk seperti Shenzi. Hanya bawa masalah piut orang sekitar. Dia bertahan tadi cuma untuk hancurkan masa depan saya. Kak Seng, saya gimana? Kak Sheng, saya masih bisa masuk grup Shen kah? Sudahlah, Ling Wei itu petinggi perusahaan. Saya juga. Meski tidak ada trainee, masih ada saya. Untuk merencanakan jalanmu. Kak Sheng, kebaikanmu padaku akan selalu kuingat. Kebaikan ini harus dibalas. Malam ini, saya pasti tunjukkan yang terbaik. Meski tidak ada kuota trainee, lewat wawancara, saya tetap bisa masuk ke grup Shen, Kak Zi. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Ini Piokin Chin Zhao. Wakil Presiden Ling sudah mencabut kualifikasi trainemu. Beraninya kamu masih datang ke grup Shen. Lihat gedung megah ini. Ini tanah pribadi grup Shen. Bahkan tanahnya dibeli permanen. Peyangkin kekayaan mereka. Pakaianmu begitu lusuh. Beraninya kamu datang. Uyan, saya datang untuk wawancara. Bukan kontes kecantikan. Pakaian bukan segalanya. Lagi pula, grup Shen membuka lowongan umum. Kenapa saya tidak berhak? Qin Zhao, kamu memang naif. Kata terbuka itu sendiri lucu. Tanpa latar belakang sosial, siapa yang akan memandangmu? Semua yang datang wawancara punya koneksi. Jujur saja, hasil wawancara ini hampir pasti sudah ditentukan. Jangan buang-buang tenaga. Bahkan jika kamu beruntung masuk grup Shen. Tapi tanpa dukungan, kamu seumur hidup hanya akan jadi karyawan rendahan. Qin Zhao, dengan bantuan Kak Seng, saya masuk grup Shen sudah pasti. Kamu hanya akan jadi tumbal. Sisa hidupmu. Temani kakak pengemismu pungut sampah. Oh ya, saya pasti akan mengunjungi bisnis tempat sampahmu. Bagaimanapun juga, kamu dan Xiao kan teman. Sudah datang? Coba saja. Halo, saya datang wawancara. Nama saya Qin Zhao. Lulusan Universitas Jinghua. Ini resume saya. Kak Zi. Kenapa? Terkejut melihat saya? Kak Zi, kenapa kamu di sini? Kak Zi, ini kursi direktur utama. Kita harusnya tunggu di pintu. Kalau ketahuan, kita akan diusir. Xiao Zhao, sebenarnya saya adalah Shen. Shenzi. Kenapa kamu di sini? Kenapa pakai baju ini? Jangan-jangan bajunya kamu curi? Kenapa? Kalian boleh datang, saya tidak? Tentu tidak. Kami datang resmi, kamu sembunyi-sembunyi. Masa grup Shen yang terhormat mengizinkan pengemis masuk? Bajunya bagus, tapi tak bisa sembunyikan. Bau miskinmu. Beraninya kamu. Pertama kali saya dengar. Ada yang berani menyelinap diam-diam ke perusahaan kami. Nanti akan kusuruh satpam untuk memberimu pelajaran. Aku dengar satpam di grup Shen itu. Semua mantan pasukan khusus, elit militer yang pensiun. Aku sarankan kamu pergi saja, nanti kalau kau dipukuli sampai setengah mati, aku takkan minta ampun untukmu. Siapa bilang Kak Zi menyelinap masuk? Dia datang untuk menemani aku interview. Boleh kan? Temani interview? Bawa pengemis masuk perusahaan. Masih berani bilang untuk interview? Ku kasih tahu, siapapun pewawancaramu nanti, kamu akan didiskualifikasi. Aku yang bilang. Qin Zhao, lihat kan? Seberapa keras pun kau berusaha, takkan bisa melampaui kelas sosial. Satu kata dari Kak Seng bisa hancurkan masa depanmu. Dan pengemis di sampingmu ini cuma bisa menonton. Tak berdaya sama sekali. Aku umumkan, mulai besok. Kau harus bekerja sebagai asisten direktur utama. Aku yang bilang. Shenzi,
Kau ngomong apa sih? Otakmu rusak ya? Shenzi, Janggon Kira. Hanya karena pakai baju bagusan, kau jadi Direktur Utama Grup Shen, Asisten Direktur Utama. Jabatan penting ini, bahkan aku tak berhak mencampuri. Kau pikir kau siapa? Berani seenaknya menunjuk? Kak Zi, jangan asal bicara. Tenang saja. Genji, bagaimanapun kau berubah, pakaianmu tak bisa tutupi aura miskinmu. Dengan berpakaian seperti ini, takkan buat orang menghormatimu. Malah cuma jadi bahan tertawaan. Betul. Kau pikir kau siapa? Berani bicara seenaknya di sini? Kau ITU siapa juga? Siapa yang berani meragukan aku? Wah, Bosling, kenapa? Anda datang sendiri ke lokasi interview ini? Mereka kuma orang baru, tak layak Anda. Buang-buang waktu. Nona yang perintahkan aku datang lihat. Ya sudah seharusnya. Kau Chinjao, Ken? Ya, Bos Ling. Jangan gugup. Nanti aku antar kau urus masuk kerja. Besok kau bisa mulai kerja. Grup Shen, asisten direktur utama yang baru, itu kau. Hah? Bukan, Bosling. Apa Anda tidak keliru? Dia cuma lulusan baru. Mana bisa jadi asisten direktur utama? Dia sama sekali nggak paham urusan perusahaan. Nggak bisa bantu CEO, malah bikin ribut. Iya, Bos Ling, kami baru lulus kuliah. Nggak sanggup nangani posisi ini. Kapan-kapan, keputusanku di grup ini. Ada yang berani nanya? Kalau nona kami yang bilang, itu sudah pasti. Dia bilang siapa asisten CEO, yaitu. Siapa yang berani nanya lagi, langsung dipecat. Hati-hati di jalan. Xiao Zhao, selamat ya, resmi jadi anggota Grup Shen. Makasih, Kak Zi. Pasti kamu yang bawa hoki buat aku. Ayo, kita rayain. Yuk. Jangan sombong dulu. Aduh, Ling Wei ini kenapa sih? Dia salah minum obat apa ya? Kok bisa-bisanya dia suka banget sama Qin Zhao itu? Bukannya Bos Ling udah bilang? Itu keputusan Nona. Taisar Chinjao Xiaolan. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya licik banget. Pasti dia pakai cara kotor buat deketin Nona. Masa iya dia bisa jadi asisten CEO? Andai aku kenal Nona itu, pasti aku rebut posisinya dari Qin Zhao. Kak Zi, bersulang. Hari ini kita nggak minum ini. Besok kamu kan kerja. Oke, aku dengerin Kak Zi. Xiao Zhao, kita naik jabatan jadi asisten CEO. Aku bangga sama kamu. Hari ini kita ganti air aja. Tapi tetap rayain. Bersulang. Bersulang. Ini restoran seafood terbaik di kota. Berkat Kak Sheng, kita bisa nikmatin makanan enak. Wian, lihat tuh. Ada orang yang lucu banget. Pakai baju bagus. Sampai bohongin diri sendiri. Kira Jatanan. Orang kelas atas. Wian, maksudmu apa? Maksudku kamu sok kaya. Asisten CEO kecil. Gajian aja belum, udah gaya. Nggak kaya-kaya Kak Sheng, berani makan. Di restoran mewah kayak gini, mampu bayar nggak? Kamu. Xiao Zhao, nggak usah pedulin mereka. Pamanku manajer sini. Dulu dengar dia bilang, ada menu spesial namanya ikan yunding. Cuma ada terbatas tiap hari. Karena menu inilah alasan Fresh Prince Mansion disebut restoran nomor 1 di ibu kota. Kalian sudah datang ke sini untuk bersenang-senang, kenapa tidak? Membidik hidangan andalan ini? Betul. Lagi pula, Anda kan asisten presiden direktur Grup Shen. Posisi tinggi, kuasa besar. Xiaoyan, ini kan hidangan andalan. Persediaan terbatas, harganya selangit. Bagaimana kalau mereka menang bid, tapi nggak punya uang? Bisa malu besar, loh? Hadirin sekalian, lelang hidangan ikan yunding, harga buka 10 juta. 10 juta? Liha, Kak Sheng inilah orang yang benar-benar luar biasa. Kak Zeng, kamu hebat banget. Paman saya manajer di sini. Ikan yunding ini pasti jadi milikku. Siapa berani senjen aku? 20 juta.
Shenzi, kamu gila? Kamu nggak takir jusir? Pemilik Fresh Prince Mansion ini di seluruh ibu kota punya pengaruh besar. Kalau sampai kamu musuhi dia, kamu yang cuma pemulung, dan Qin Zhao yang cuma karyawan kecil, bisa-bisa mati nggak karuan. Kasih, ngapain kamu? Bukannya katamu. Jangan dianggap serius. 20 juta buat satu hidangan. Kita nggak sanggup bayar. Tenang, percayalah sama aku. 21 juta. 30 juta. 50 juta. Shenzi, kamu cuma badut. Cari perhatian, 50 juta? Kamu punya uang sebanyak itu? Sok kayak sekarang, nanti juga nggak bisa bayar. Terus diusir. Oke, si bebek jelek pengen jadi angsa putih? Aku kabulkan. Aku nyerah. Aku mau lihat nanti. Gimana kamu diusir? Maaf, kami nggak punya uang sebanyak itu. Kami cuma bercanda tadi. Kami segera pergi. Kazi, ayo kita pergi sekarang. Kalau kamu benar-benar pengen makan ikan yundi, tunggu aku punya uang. Nanti aku ajak kamu ke sini lagi. Aku emang gak punya uang tunai sebanyak ini sekarang. Tapi kartu ini seharusnya bisa dipakai. Maaf, Nyonya. Saya nggak kenal kartu ini. Anda yakin ini bisa buat bayar? Bawa ke bos Anda. Dia pasti kenal. Kamu lucu banget. Bawa kartu hadiah supermarket. Kelly Romanopo Orang, Boss Fresh Palace ITU. Sudah lihat banyak hal. Kau kira dengan tipu muslihat kecilmu ini bisa menipunya? Kalau tak mau mati, cepat bawa kakakmu pergi. Kalau bos Fresh Palace kembali dan lihat Shenzi memegang kartu hadiah supermarket, dia pasti marah besar. Lalu patahkan kaki kalian. Kazi, ayo kita cepat pergi. Kita tunggu sebentar lagi. Baik, aku percaya padamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Sungguh keras kepala. Lihat betapa marahnya bos Fresh Palace itu. Aku belum pernah lihat dia seperti ini. Kalian berdua pasti mati kali ini. Shenzi, kau sudah di ujung tanduk. Masih pura-pura tenang. Kulihat kakimu saja gemetaran. Ini akibat pamer padahal tak punya uang. Maaf, bos, kartu hadiah tadi itu milikku. Elsa, hadiah saya. Kak Seng, tutup matamu dulu. Aku yakin. Adegan nanti pasti sangat berdarah. Aku tak mau. Aku mau lihat sendiri. Bagaimana kaki mereka dipadakan dan dibuang. Tak tahu CEO datang. Mohon maaf. Anda tak perlu gesek kartu, semua gratis hari ini. Bukannya Boss Fresh Palace ITU sangat berkuasa? Kenapa sembarangan sujud pada orang? Jangan-jangan Shenzi ini adalah orang penting? Tak Seng. Tidak mungkin. Shenzi ini cuma pemulung busuk. Bagaimana bisa dia CEO? Lagi pula aku belum pernah lihat kartunya. Kartu itu pasti kartu hadiah supermarket. Bos Fresh Palace ini, kenapa memperlakukannya istimewa? Kak Seng, kita harus bagaimana sekarang? Bangun dulu. Tara McCasey, CEO. Dulu aku terlalu lunak padamu. Tak ajarkan caranya jadi orang. Tamparan hari ini buatmu ingat baik-baik. Kau berani tampar aku? Dan kau, bukannya kau bilang aku harus diusir? Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang seharusnya diusir keluar? Aku peringatkan, pamanku Mener Fresh Palace. Siapapun kau, jangan kau melawan CEO. Itu berarti melawan seluruh Xianwang Menshan. Silakan segera tinggalkan Xianwang Menshan. Anda tidak diterima di sini. Termasuk pamanmu, cepat pergi dari sini. Dan saya akan memberitahu semua rekan kerja di ibu kota kekaisaran untuk memblokirnya. Jelas dia adalah pengemis yang hidup dari memungut sampah. Bagaimana mungkin dia bisa berubah nasib dalam semalam? Bahkan jika dia memenangkan lotre. Tidak mungkin bos Xianwang Menshan menghormatinya seperti dewa dan hantu, kan? Mungkin karena kartu bank itu. Itu pasti kartu bank Presiden Grup Shen. Dan kebetulan Qin Zhao mendapatkan kartu itu. Kemudian Shenzi mengambilnya dari tangan Qin Zhao. Mendapatkan kartu ini, jadi bos Xianwang Menshan berpikir bahwa Shenzi adalah presidennya. Kalau begitu kita jelaskan saja ke bos. Surya menenggani Qin Zhao. Tidak bisa, kecuali jika diberikan oleh presiden sendiri. Kartu ini tidak mungkin bisa sampai ke tangan Qin Zhao. Qin Zhao pasti sudah mendapat kepercayaan dan jabatan penting dari presiden. Benar-benar mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Apa keberuntungan? Pasti karena dia terlalu tampan. Sudah merayu presiden. Oh iya Kak Seng, besok malam. Itu pesta dansa grup kita kan? Benar, ku dengar nanti presiden grup Juga akan muncul di pesta dansa itu. Kamu coba pikir, jika presiden tahu bahwa mantan kekasihnya adalah pengemis yang hidup dari memungut sampah, apakah masih akan menyukainya? Halo Presiden.
Saya mewakili perusahaan mengundang Anda untuk menghadiri pesta dansa malam ini. Oh oke, bolehkah saya membawa pasangan dansa? Saya punya seorang kakak. Ingin membawanya bersama. Tentu saja, semuanya terserah Anda. Terima kasih Presiden. COO, malam ini saya akan memberimu kejutan. Berperilaku baik di pesta dansa malam ini. Permisi sebentar. Kenapa kalian datang ke sini? Jangan pedulikan mereka. Ayo pergi. Nasib buruk sejak lahir, masih saja ingin mengubah nasib. Persikap saksu si hari ini, ingin merayu siapa? Wuyan, apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir semua orang sama buruknya denganmu? Jangan cari gara-gara, dari awal sampai akhir. Hanya Kak Seng yang ada di sisiku, tidak sepertimu. Sambil merayu kakak pengemismu sendiri. Di sisi lain, kamu juga menggoda CEO Grup Shen. Hari ini berdandan rapi, mau apa? Mau menggoda nyonya kayak siapa lagi? Dibilang kamu plin-plan. Semuanya pujian buatmu. Aku dan Wuyan itu cinta yang membara. Tidak sepertimu, laki-laki pencuri perempuan pelacur. Sepertinya pelajaran tamparan yang kuberikan padamu belum cukup. Apa yang bisa kamu sombongkan? Pakaian, perhiasan, sepatumu. Semuanya dibeli Kinsao untukmu. Jangan kira karena dia jadi asisten kecil CEO. Dia jadi sandaranmu. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Bagaimana dia hancur berantakan. Semuanya, kemarilah sebentar. Ada pengumuman penting. Cinyao. Itu kan manajer Zeng dan pacarnya? Sepertinya hari ini ada hal besar yang diumumkan. Itu sepertinya asisten CEO baru. Qin Zhao. Apa ada konflik di antara mereka? Saya Wuyan, karyawan baru di Grup Shen. Maaf mengganggu, tapi demi reputasi dan nama baik perusahaan kita, hari ini saya harus klarifikasi beberapa hal untuk buka topeng kepalsuan seseorang. Apa sebenarnya maksudmu? Ini Kinsao, asisten CEO yang baru ditugaskan. Dengan wajah tampan mudanya ini, dia memabukkan CEO kita, membuat CEO berpikir dia kompeten. Tapi yang tidak kalian tahu, sebelum dia bergabung, pacarnya ternyata hidup dari memulung sampah. Pengemis perempuan. Seorang pengemis. Pengemis. Bayangkan, asisten CEO. Punya pacar pengemis. Kalau ini tersebar, masih ada kemuka corruption kita? Yang paling parah, setelah dia menjabat, dia tidak putus hubungan dengan selingkuhannya. Bahkan hari ini, dibawanya ke lokasi pesta dansa. Semuanya, coba pikir, ini tempat apa? Kapan grup Shen kita? Boleh dimasuki sembarang orang. Kalian berdua kompak sekali. Sedang bermain sandiwara? Kinsao, berani kau bilang wanita? Yang berdiri di sampingmu ini bukan pengemis? Perintah Nona, dalam 2 menit, segera menghadap padaku. Kenapa Kinsao diam saja? Dibongkar habis-habisan, sampai tak tahu harus berbuat apa. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga aku. Merangkak membereskan barang, dan keluar dari perusahaan. Kalau kalian tidak pergi sendiri, manajemen perusahaan ini juga akan membantu kalian pergi. Aku sedang berpikir, apa salahnya pengemis? Pengemis tidak mencuri atau merampok. Bukankah mereka juga berjuang dengan usaha sendiri? Orang jahat yang mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Kalian tidak pernah mengejek seorang miskin yang setengah hidupnya menjaga kebaikan. Dia orang biasa yang tak dikenal, tapi kalian menghinanya habis-habisan. Siapa sebenarnya orang yang munafik itu? Ya, benar juga. Ya, Kamu. Hujan meski luas, tidak membasahi rumput yang tak berakar. Dia orang yang berasal dari lapisan bawah masyarakat. Tapi menggunakan setengah hidupnya untuk membantumu menyelesaikan pendidikan. Menjaminmu sandang pangan, sifat seperti ini. Di mulutmu malah jadi orang yang tak bisa dilihat. diam kamu. Kenapa harus diam? Kalian meremehkan pengemis. Baik, aku ingin bertanya padamu, pria di sampingmu ini. Bukankah dia selalu menerima bantuan dari pengemis? Saat kalian menerima kebaikannya. Kenapa tidak jijik dengan statusnya sebagai pengemis? Ternyata Wuyan adalah orang yang tidak tahu balas budi. Begitu ya? Tidak peduli seberapa mewah pakaiannya. Tidak bisa menutupi kegelapan hatinya. Itu Wuyan, bukan Qin Zhao. Orang seperti itu harus diusir dari grup. Ayah, Wuyan diam saja, suka kaya benci miskin. Mencari muka, tahun-tahun belajarmu. Masuk ke perut anjing semua. Nona, masih perlu aku ke sana. Kurasa. Hillier, orang seperti ini bagaimana bisa tinggal di perusahaan? Kalau aku sudah lama pergi. Ribut apa ribut? KM Senior, masih mau kerja? Berbuat hal anjing, tidak boleh dikatakan. Lihat, takut kan? Aku perkirakan. Qin Zhao berkata jujur. Kalau tidak meseng, bagaimana biasa? Here. Hillier, Qin Zhao, kamu tunggu saja. Lihat siapa yang tertawa terakhir. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di bawah kakiku. COO. Hari ini kenapa marah sekali? Mereka boleh berbuat apa saja padaku, tapi tidak boleh seperti ini padamu. Kau adalah batas akhirku, siapapun yang berani menyakitimu. Berarti urusan dengan saya. Baik, terima kasih pahlawanku yang mau membela saya. Kau juga menertawakanku? hadirin sekalian, pesta dansa akan segera dimulai. Mari kita nantikan kedatangan Presiden Grup Shen.
Saya akan bersiap-siap dulu. Tunggu di sini ya. Kakak Z, kenapa belum kembali juga? Baru saja dia jadi pusat perhatian, sekarang ini balasannya. Apa gunanya Qin Zhao terus membela kakak baiknya itu? Pada akhirnya juga ditinggalkan begitu saja. Menurutku, malam ini dia adalah satu-satunya orang yang tidak punya pasangan dansa. Kemungkinan besar, pengemis Shenzi itu tidak bisa menari lalu lari ketakutan. Di dalam hati Shenzi, Hidden Qin Zhao masih kalah dengan harga dirinya yang konyol itu. Hei Xiao Yan, jangan bicara begitulah. Bagaimana kalau pengemis itu benar-benar menari dengan langkah yang konyol, nanti yang malu pada akhirnya. Bukan tetap Qin Zhao itu sendiri? Eng, Presiden wanita misterius dari grup Shen itu datang. Kelihatannya masih sangat muda. Ini kan orang terpandang di ibu kota, sekali dia menginjakkan kaki. Seluruh ibu kota pasti gemetar. Dengan tepuk tangan dan teriakan yang tak henti, mari kita sambut Presiden dengan gemilang. Qin Zhao, malam ini aku memberimu kemegahan dan kemakmuran. Teman-teman tolong diam sebentar. Sekarang, silakan pakai topeng masing-masing, cari pasangan dansamu. Dan mari kita mulai pesta dansa topeng yang megah ini. Kakak Z, di mana kau? Kakak Z. Kakak Z, maaf, Kakak Z. Z. Kakak Z, di mana kau? Nyonya Presiden. Maukah kau menari bersamaku? Sungguh iri dengan Qin Zhao ya. Bagaimana bisa dia dapat perhatian presiden? Sudah dekat dengan Presiden, artinya dia langsung naik jabatan tinggi. Nyonya Presiden, terima kasih atas perhatianmu. Tapi malam ini saya sudah bawa pasangan dansa. Apa saya tidak salah dengar? Apa yang dia omongkan ini? Akhirnya masih muda dan tidak pengalaman, undangan presiden pun berani ditolak. Kayaknya dia tidak mau bekerja di grup ini lagi. Saya sudah punya orang yang saya cintai, dansa pertama malam ini. Saya ingin mengundangnya, jadi maaf Nyonya Presiden. Saya tidak bisa mengundangmu. Wah, Hei, kenapa dia pergi begitu saja? anak bodoh ini. Apakah harus saya ungkapkan identitas saya secara terang-terangan? Kakak Z. Saudara baikku, kenapa kamu masih sebodoh ini? Lebih saka menelak undang prester daripada mau pulang kerja. Saudari pengemis itu yang cuma bisa memberatkanmu. Untungnya dia orang bodoh, kalau enggak dia pasti sudah menari dengan presdir dan meninggalkan kakak Si. Maka rencana kita berdua sudah ketahuan. Dia itu, pikirnya kalau bisa dekat dengan presdir, dia bisa menekanku. Berbuat seenaknya. Sampah itu tetap saja sampah. Cuma pantas tinggal di tempat pembuangan sampah. Kali ini kenapa kamu nggak galak lagi? Sudah kubilang akan membuatmu hancur reputasi. Pasti akan kulakukan. Halo, kakak Si. Wuyan, kenapa kamu yang mengangkat telepon? Shenzi, pengemis harus punya kesadaran sebagai pengemis, jangan selalu berpikir bisa bangkit. Mulai hari ini, kembali ke tempat pembuangan sampahmu. Pergi mengumpul sampah. Qin Zhao. Qin Zhao, di mana kamu? Kemana? Qin Zhao?
Nona, Cepat cari lokasi ponsel King Zhao sekarang juga. Segera. Nona, apa yang terjadi? Jangan khawatir saya sekarang. Sudah kubilang sekarang, segera cari sekarang juga. Siapapun yang menyentuh King Zhao sedikit pun, saya akan buat dia mati. Kak Chen, lihat penampilan dan tubuh anak ini. Benar-benar kualitas terbaik. Penampilannya memang bagus, apakah kalian yakin? Dia tidak hanya later Belkong APA. Tentu saja, aku dan dia. Tumbuh besar bersama, keluarganya sangat miskin. Cuma punya saudari pengemis yang mencari nafkah dengan mengumpul sampah. Ini di mana? Kalian siapa? Ada apa ini King Zhao? Kenapa kamu terburu-buru? Kami tidak akan menyakitimu kok. Wuyan, apa yang kamu lakukan ini? Kukatakan padamu. Penculikan itu melanggar hukum. Penkalaken? Jangan bicara seperti itu, kami kan. Cuma lihat kamu sendiri tidak peduli dengan masa depanmu. Cuma terpikirkan kakak Zihi kamu, jadi kami. Khusus cari jalan yang bagus untukmu. Kamu tahu Yu Hong Tang kan? Melayani nona-nona kaya, dijamin kamu bisa dapat banyak uang. Apa yang mau kalian lakukan? Ini perdagangan ilegal. Aku akan laporkan kalian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wajahnya memang cantik, tapi karakternya buruk. Perlu dijelaskan, tapi gak APA. Banyak pelanggan di sini suka yang karakternya keras. Betul. Kakak Chen, kamu benar sekali. Nona, lokasi ponsel King Zhao sudah ditemukan. Di mana? Di bawah jembatan penyeberangan. Cepat kirim orang untuk mencari. Baik. Kalian akan dapat balasan. Gue gak takut balasan. Wajah. Daripada khawatirin kami, mending mikirin dirimu sendiri. Dengar ya, masuk ke Yu Hong Tang gue. Gak ada yang bisa keluar dengan selamat. Wajah cantik begini, harus bisa hasilkan uang buat gue. Layani pelanggan-pelanggan gue dengan baik, nanti kamu tahu. Akan dapat keuntungan besar. Haha. Mereka senua orang penteng. Kalau bisa dapat satu, maka hidupmu akan mewah. Jangan harap. Sekarang kamu masih nolak, tapi nanti setelah dilatih dengan baik, pasti jadi kooperatif. Bawa dia turun. Lepaskan telinga, serahkan ke Mama Bao. Untuk dilatih dengan baik. Jangan lepaskan aku. Kakak Chen, kamu memang hebat. CH. Jangan banyak cakap. Uang sudah dibayar, pergi sana. Dah. Ayah. Iya. Orangnya? Tidak ada. Chen, istilah ini tidak ditemukan. Tapi kami menemukan sebuah ponsel. Ini ponsel King Zhao. Dia pasti dalam masalah. Kakak Chen, barang yang dikirim kali ini memang bagus. Wajah dan karakternya sempurna. Kalau dilatih dengan baik, pasti jadi primadona. Kalau begitu, serahkan padamu, Mama Bao. Jangan buat aku kecewa. Tenang saja, Pak. Anak muda, di sini kamu harus pintar. Singkirkan. Sifat keras kepalamu yang gak berguna itu. Kejauhi perintah. Nanti hidupmu enak. Kalau berani buat masalah, kamu akan menderita. Ini penahanan ilegal. Jual beli orang itu bisa dipenjara. Di sini bicara soal hukum sama gue? Ingat baik-baik, di sini akulah hukum. Keluarkan, ganti bajunya dan dandani dia dengan baik. Bos Liu mereka akan segera sampai. Jangan biarkan aku. Lepaskan aku, pergi sana. Lepaskan. Kamu lebih suka menolak tawaran baik daripada menerima hukuman. Nyonya Bao, menurutku, kita harus memberinya peraturan baru di sini. Mengerti? Chen jangan cakap. Kakak Zi. Teriaklah. Ayo lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu di sini. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu di sini. Ingat baik-baik, mulai dari sekarang, kamu adalah Zhao Zhao dari Yu Hong Hall. Malam ini kamu harus mulai menerima tamu untukku. Kakak Zi, maafkan aku. Xiao Zhao mungkin tidak bisa menunggumu lagi. Sekarang tidak ada orang yang bisa menghalangi jalan kita lagi. Jaku Masirang Penjamas, masih berani menentangku. Ini adalah akibatnya jika menantangku. Tentu saja, dia bahkan tidak masuk kerja secara resmi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak Seng Anda?
Aku harus bertahan. Kakak Zhi masih menungguku. Bagaimana? Sudah kamu pertimbangkan? Tidak. Tidak. Pikirkan baik-baik sebelum bicara, kan kamu masih punya kakak perempuan? Jika kamu terus menolak, aku akan tangkap kakakmu dan bawa ke Yuhong Hall. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani sentuh kakakku, aku bahkan sebagai hantu pun tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan terburu-buru. Jika kamu bekerja dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Dan lagi, aku akan merawat kakakmu dengan baik. Aku mau bekerja. Asalkan kamu janji tidak akan menyentuh kakakku. Tidak akan merepotkan kakakku. Begitu kan? Kalau dari awal sudah begini kan enak. Enyu, di mana kamu bawa King Zhao untukku? Shenzi, kamu pikir kamu siapa? Ini adalah kantor kakak Sheng dari grup Shen. Di wilayah kakak Sheng, kamu masih berani bersikap sombong? Kalian bilang, ini wilayah siapa? Bos Ling, kami tidak berani. Ini wilayah Anda, jangan menjilat pantatku di sini. Kemana kamu bawa Qin Zhao? Jika kalian masih ingin tetap duduk di jabatan kalian ini, cepat katakan yang sebenarnya padaku, dia dibawa ke Yu Hong Tang. Mungkin sekarang sudah mulai melayani tamu. Sial. Sheng, rencana kita, juga kita Casey tahu mereka. Bukankah kita semua hancur? Kamu benar-benar mau jabatanku ini hilang, ya? Lagi pula, apa gunanya mereka menemukan Qin Zhao? Dia cuma pengemis, mana mungkin bisa bawa orang keluar? Yang baru datang? Iya kamu. Sini. Sini, tuangin minuman buat kakak, ayo. Tangan kecil ini lumayan halus, loh. Hei, takut apa sih? Kakak nggak makan kamu, kok. Haha, masih malu-malu. Pilihan Kak Liu bagus, pemuda ini memang tampan. Jauh lebih baik dari yang dulu-dulu. Ada, Rocco. Ini edisi terbatas, loh. Dasar orang tak tahu mata. Maaf, aku tidak sengaja. Kak Liu jangan marah, yang baru belum tahu aturan. Cepat bersihkan untuk Kak Liu. Bersihkan? Kamu sanggup? Kamu tahu rok ini? Harganya berapa? Kamu dijual pun gak bakal cukup bayar. Tidak mungkin, dia gak akan nemuin sini. Aku gak boleh ngerumusin dia. Lihat-lihat apa? Masih berharap ada yang nyelamatin kamu? Mimpi, Mener Zhao. Cepat panggil Mener Zhao kalian. Ini urusanku sama kamu belum selesai. Wah, jangan. Bos Ling, kita punya peraturan di sini. Kalau Anda begini, saya susah. Loh. Finger, nanti saya bongkar tempat ini sekalian. Aduh, jangan. Bos Ling, gini, Anda kasih tahu saya cari siapa. Saya bantu cariin dia, gimana? Bos Ling, saya Mohan, Kasahanala. Saya cari Qin Zhao. Kalau dia sampai hilang sehelai rambut, saya hancurkan Yu Hong Tang MU. Qin Zhao? Dia sedang menemani bos Liu mereka. Kamar mana? Antar jalannya. Wah, jangan. Hari ini kalau kamu nggak minta maaf sambil berlutut, plus hukuman 3 botol minuman. Urusan kita belum selesai. Jangan harap. Hei, berani ngeyel sama aku, ya? Kayaknya kamu. Siapa berani masuk ruanganku? Xiao Zhao. Maaf, kakak telat. Kak Zhi, benar-benar kamu? Mener Zhao, Yu Hong Tang kalian ini kenapa sih? Apa-apa aja bisa masuk. Bos lu lama tidak jumpa. Masih panas hati ya? Bos Ling, kapan Anda juga suka begini? Saya tahu grup Shen Anda hebat, tapi tidak boleh sembarangan merebut orang begitu terang-terangan. Bos Ling, cepat bawa kakak saya pergi. Jangan beli saya. COO. Sungguh sayang sekali ya, tapi masuk ke sini. Mana ada yang bisa keluar dengan selamat? Mener Zhao, Yu Hong Tang Anda. Biasanya begini kerjanya? Sudah berapa banyak saya belanja di sini? Kok malah begini hasilnya? Bos Liu, maafkan.
Bos Lu, sebenarnya Bukan. Kami sengaja mau rebut orang Anda. Hanya dia karyawan kami, difitnah. Sampai dijual ke sini. Karena dia orang grup Shen, tentu saya lindungi. Bos Ling, saya juga Bukan. Orang yang sulit diajak bicara. Cuma satu pria kok. Kalau Anda mau, ambil saja. Tapi tadinya kami asyik main, tiba-tiba Anda datang bawa rombongan, rusak suasana saya. Ini gimana hitungnya? Nona Liu, saya yang berbuat, saya yang tanggung. Tolong jangan masalah pusing. Dan kakak saya. Qin Zhao, ngapain? Bangun. Kak Zi, saya kira seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Hari ini bisa ketemu. Sudah cukup bahagia. Cepat pergi, jangan pedulikan saya. Saya cuma bikin masalah. Xiao Zhao, kamu tidak pernah jadi masalah. Katakan, syarat apa? Saya tidak banyak minta. Serahkan saja tanah di barat laut itu ke grup Cheng Feng. Sebagai ganti rugi. Itu tanah kami Shen. Paling berharga, tahun ini mau dikembangkan. Bos Ling, jangan-jangan Anda tidak rela? Saya ini masih melihat Anda dan adik saya. Liu Zeu, baru mau mengalah. Kalau tidak rela, ya sudah. Kasih dia. KPI. Kasih dia. Baiklah. Bos Ling dermawan sekali. Ternyata pria ini memang ada nilainya ya. Aku jadi agak sayang melepasnya. Nona Liu menepati janji. Tentu. Kami pedagang, kan, prinsipnya kejujuran. Pria ini, kalian bawa pergi. Kakak Liu, kamu benar-benar melepaskannya? Satu pria ditukar dengan sebidang tanah dan beberapa proyek. Kenapa aku tidak mau? KPI. Aku lihat saat pertukaran nanti. Ling Wei itu masih mendengarkan. Perempuan di sampingnya baru setuju. Kalau tidak, belum tentu dia mau. Yang bisa bikin Ling Wei nurut begitu. Mungkin cuma dia yang hilang tiba-tiba 10 tahun lalu. Mener Zhao, panggil lagi sekelompok cowok ganteng untukku. Oke, aku harus cari Tian Mitao, si bintang utamanya. Untuk kamu. Kak Zi, maaf. Malam ini aku bikin masalah lagi untukmu. Tidak. Kamu bukan masalah. Malam ini yang hadir semua orang penting. Kamu demi aku, buat kakak Liu tersinggung. Mereka tak akan melepaskanmu. Bagaimana kalau kita pergi saja? Ke tempat yang sepi. Xiao Zhao, kita tidak kemana-mana. Sebenarnya aku, Xiao Zhao. Cepat, ke rumah sakit. Baik, Nona. APA, katamu Bos Ling dari grup Shen. Membuat keributan di Yu Hongtang kita dan membawa pergi seseorang? Dan Bos Ling itu bilang, Qin Zhao adalah orang grup Shen mereka. Kamu segera bawa orang. Jemput Seng Yu dan Wuyan. Bawa ke sini. Berani main curang denganku, lihat bagaimana aku beri dia. Pelajaran. Ternyata Qin Zhao ini benar-benar orang yang sangat penting bagi Nona. Bagus juga. Nanti, ada yang gantikan aku merawat dan menyayangi Nona. Kak Chen. Ada apa ini? Buru-buru panggil kami berdua. Ada hal besar apa? Dulu, kalian berdua bersumpah padaku. Qin Zhao tidak punya latar belakang kan? Tentu saja. Dibesarkan pengemis, punya latar belakang apa? Tidak ada. Tidak ada latar belakang? Bos Ling dari grup Shen. Bisa datang sendiri menyelamatkannya? APA. Ini tidak mungkin, Kak Chen. Bos Ling ini dari dulu. Cuma peduli soal kerja. Pasti ada orang palsu jadi Bos Ling. Iya, pasti kakak gelandangannya tuh. Cuma pakai baju bagusan dikit. Lalu sok-sokan jadi Bos Ling, Chen. Jangan sampai kena tipu dia. Maksudmu, aku yang bohong, Cheng Yu? Dulu kasih muka, panggil manajer Seng. Malah kamu. Berani bohongin aku. Enggak. Pasti ada yang aneh nih, Chen. Bener Chen, dikasih nyali 100 pun. Kami nggak berani nipu kamu. Aku nggak peduli. Setelah kejadian ini, bisnis Yu Hongtang langsung turun. Kalian berdua harus tanggung jawab.
Bawa mereka turun. Chen, ini maksudnya APA? Hailong satu Chinjao. Ya kalian berdua gantinya. Kalian berdua. Lucu juga sih. Jen, jangan dong. Jen, aku salah. Nggak apa-apa. Kak Zi, aku bisa sendiri kok. Nggak boleh. Lihat luka di badanmu. Biar aku suapin. Iya, Xiao Zhao, kamu masih ingat? Gimana bisa sampai ke situ nggak? Nggak ingat. Cuma ingat. Habis dari pesta, lagi jalan cari kamu. Tiba-tiba pingsan, terus. Udah ada di tempat itu. Udah. Kalau nggak ingat ya udah. Oh iya, Kak Zi. Uyan sama Zhenyu gimana? Tenang aja. Aku udah suruh Lingwei cari mereka. Yang ganggu kamu, nggak akan aku lepasin. Kak Zi, aku percaya kamu. Soalnya, selain mama aku, kamu yang paling sayang aku. Sekarang gimana dong? Aku beneran nggak betah di sini. Salahin Shen, Zi sama Chinjao. Baju de Kaluar, pasti aku balas dendam. Itu juga kalau bisa keluar dulu. Siapa bilang gak bisa keluar? Lihat aja. Beneran? Cepetan bawa aku keluar. Aku nggak betah. Sedetik pun di sini. Santai aja, kabur juga harus lihat situasi dong. Sekarang ada banyak bodyguard, gimana mau kabur? Kebetulan, ada beberapa bos cari yang baru, kalian berdua. Ikut aku. Coba lihat, aku udah nggak kenapa-kenapa kan? Enggak boleh. Tinggal beberapa hari lagi, biar aku tenang. Aku beneran nggak mau tinggal lagi. Kak Zi, Oke. Besok cek kesehatan dulu, baru kita pulang. Ada apa? Non, ada rapat pagi ini yang butuh kehadiran Non. Oke, aku langsung sana. Perlu aku jemput? Enggak usah. Aku sendiri aja. Xiao Zhao, aku ada urusan mendesak. Aku mau keluar bentar, kamu tunggu aku ya. Oke Kak Zi, kamu urusin aja dulu. Oke. Kamu kapan pulang? Baru aja. Baru turun pesawat langsung ke sini ya? Iya dong, masa enggak, bos besar Shen kita. Harus sambut aku dengan layak dong. Oke, kebetulan juga udah waktunya makan, kita bertiga. Cari tempat buat kumpul-kumpul. Biar kita sambut bos Liu dengan meriah. Bairaku Yang Peasant Restaurant. Zi, gelas ini. Untukmu, perjalanan 10 tahun yang berat, sudah berakhir. Kamu ngapain sih? Jangan minum banyak-banyak. Ayah, aku udah hampir enggak kuat. Untung kamu balik tepat waktu. Kalau gitu, lihat pernikahan kita. Zeu, itu cuma omongan orang tua dulu. Janji yang asal-asalan. Kamu enggak perlu tepati. Aku bukan kuma menepati janji, kamu tahu. Aku beneran suka sama kamu. Jangan lanjutin, anggap aja aku enggak dengar hari ini. Mungkin kita masih bisa berteman, aku ke rumah sakit dulu. Zi, Mending kamu duduk dulu, dia enggak bakal peduliin kamu sekarang. Aku sarankan kamu lepaskan aja. Coba pikir, udah belasan tahun, dia pernah respon ke kamu enggak? dia ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit buat apa? Inhao di rumah sakit. Qin Yao. Siapa dia? Katanya, dia adalah anak yang dibesarkan Si selama 10 tahun itu. Dia sangat melindunginya. Qin Zhao. Sepertinya dialah yang membuat Si menjauh dariku. Oh iya? Kamu nanti jauhi Zhenyu mereka ya? Kenapa? Dengarkan aku jelaskan pelan-pelan. Si Oso. Kak Zi, kita akhirnya bisa pulang. Rasanya aku mau berjamur tinggal di kamar ini. Sudah-sudah, bukankah kita hari ini mau keluar dari rumah sakit? Semoga nanti, jangan sampai ke rumah sakit lagi. Iya, ayo pergi. Cepat lari, orang-orang bos Chen segera menyusul. Sayal. Tempat ini bukan tempat tinggal manusia, orang-orang ini. Benar-benar sekumpulan orang yang menggemaskan. Ini caramu. Salahku, yang penting aku bisa bawa kamu keluar, kalau tidak, kamu sendiri yang pulang. Kamu. Cepat, mereka segera menyusul. Cepat pergi.
Kita tidak bisa kabur, mereka terlalu banyak. Tidak bisa kabur juga harus kabur, mau dipermainkan mereka. Cepat! Naik mobil. Kamu siapa? Kalau tidak mau mati, cepat naik. Orang-orang bos Jen sudah mengejar, berhenti jangan lari. Berhenti Jangan lari berhenti. Jangan lari berhenti. Sipat Kijar, Jangan lari berhenti. Berhenti. Kalian siapa? Kenapa mau bantu kami? Bukan menyelamatkan kalian. Ingin bertemu kalian. Saya Pa. Seseorang yang bisa bantu kalian bangkit dan bantu kalian balas dendam. Balas dendam. Orang-orang Kak Chen sedang mengejar kami. Bagaimana kami balas dendam? Seorang preman kepala tempat hiburan. Selesaikan dia. Dia bantu kami tanpa alasan, kamu sanggup menanggung konsekuensi setelah balas dendam. Kak Zhang. Aku pasti akan hancurkan Qin Zhao. Kali ini, aku harus naik lebih tinggi, tidak pernah lagi diinjak orang. Siapapun itu, asal bisa membuat Shenxi dan Qin Zhao membayar akibatnya. Aku rela melakukan apa saja. Orangnya sudah dijemput, sedang di jalan. Bagus. Jangan sampai orang tahu aku yang menyuruh. Paham? Shenzi, semakin kau dan Qin Zhao ITU. Semakin aku ingin kau tahu, kau salah pilih orang. Wah, siapa nih? Jadi sekretaris direktur, jadi beda ya? Kalian? Mau apa lagi? Mau apa? Dulu di Hongtang kau kabur begitu saja. Tinggalkan kekacauan ini. Lihat, ini semua karena kau. Kalau bukan kau, aku sudah kerja di grup Shen. Aku sekarang juga orang kelas atas. Semua ini karena kau. Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Kalau dulu kalian tidak menjualku, Bos Chen juga tidak akan balas dendam. Cukup bicara. Hari ini, aku pasti buat kau bayar. Hari ini ulang tahun Xiao Zhao. Aku hias ruang tamu. Nanti dia lihat. Pasti senang. Dia tidak pernah tahu identitasku sebagai direktur grup Shen. Mungkin saatnya beritahu dia. Wuyan, kita mau kemana? Dulu ada proyek perumahan di distrik barat laut milik grup Shen. Entah kenapa jadi milik grup Cheng Feng. Paru-paru ini, mereka bangun resort di sana karena masalah warga. Sementara dihentikan. Lalu? Kita bisa buang dia ke dalam semen. Nanti setelah bangunan selesai, siapa yang bisa temukan dia? Ide bagus. Dia sudah buatku seperti ini, dia juga jangan harap hidup. Akhirnya selesai. Xiao Zhao lihat ini nanti. Pasti senang. Setelah Xiao Zhao tahu identitas asliku. Entah dia marah padaku atau tidak. Menyalahkanku menyembunyikan ini lama sekali. Sudah larut begini. Kok Qin Zhao belum pulang? Angkat telepon, Qin Zhao. Ling Wei, segera cari lokasi Qin Zhao. Dia sepertinya hilang. APA? Nona, jangan panik. Aku akan segera menyuruh orang mencarinya. Cepat pergi. Siapa yang ingin menyakiti Qin Zhao? Selama ini tidak bisa melacak keberadaan Zheng Yu dan Wu Yan. Mungkin mereka berdua lagi. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Aku akan pergi ke tempat tinggal Zheng Yu dulu. Zheng Yu, buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Bicara. Kalian bawa Qin Zhao kemana? Wu Yan,
Kamu juga sembunyi di dalam, ya? Berani-beraninya kalian membawanya pergi. Tapi tidak berani buka pintu? Buka pintu. Malam-malam berisik APA? Bikin orang tidak bisa tidur. Maaf ya. Saya ingin tanya, apakah Anda pernah melihat penghuni rumah ini? Saya ada urusan besar yang perlu menemui mereka. Tidak lihat. Sudah beberapa hari tidak melihatnya. Jangan kita lagi. Kalau kita lagi, saya laporkan polisi. Sudah beberapa hari tidak lihat. Iya, cepat pergi sana. Sudah beberapa hari tidak lihat. Tidak pulang ke rumah. Minum air dulu. Sudah begadang semalaman. Tidak. Aku khawatir Wu Yan dan Zheng Yu akan melakukan hal yang menyakiti Xiao Zhao. Khawatir juga tidak ada gunanya. Aku sudah tambah orang untuk mencarinya. Pasti tidak apa-apa. Tenang saja. Telepon siapa? Alismu mengerut begitu. Gimana? Kok tidak lihat dia? Qin Zhao Hailong. Ji semalaman tidak tider. Aku agak khawatir padanya. APA. Lalu, tahu siapa yang membawanya pergi? Saat ini diduga adalah Wu Yan dan Zheng Yu, mereka berdua. Sekepastian itu? Karena mereka berdua sebelumnya pernah beberapa kali berselisih dengan Qin Zhao. Kalau gitu harus cepat cari orangnya. Aku bantu kamu cari. Masa iya kalian bisa menemukannya dengan mudah? Kita sudah sampai sini. Kapan kita bertindak? Buru-buru APA. Masih ada Shen Ziyi. Sekarang dia pasti sangat cemas, ya? Iya juga. Balas dendam hanya pada Qin Zhao saja buat apa? Shen Zi juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Dia kan suka Qin Zhao? Aku mau dia menyaksikan sendiri Qin Zhao mati. Saya Pa. Ini kamu. Siapa dia? Presiden grup Cheng Feng, Liu Zeu. Apa yang kamu inginkan? Ini aku. Mener Seng, sekarang sangat menyedihkan ya? Kamu datang untuk menertawai saya? Tidak. Aku datang untuk menolong kalian. Menolong kami? Kamu siapa sampai bilang mau menolong kami? Kalian ingin menghilangkan Qin Zhao. Tapi sekarang Shen Zi sedang mencarinya. Kalian tidak khawatirkah? Aku bisa bantu kalian menahannya. Khawatir? Aku bahkan berharap Shen Zi melihat dia mati dengan matanya sendiri. Kamu salah. Lebih baik kamu tunjukkan padanya adegan ketika dia sudah mati. Bukankah itu lebih memuaskan rasa dendam? Qin Zhao pasti harus dihilangkan. Tapi aku tidak bisa biarkan Zi melihat adegan yang kejam itu. Kalau dia tidak bisa melupakan Qin Zhao seumur hidup, itu akan buruk. Baiklah. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Bagaimana kalian rencanakan agar dia mati? Ada banyak gedung yang belum selesai dibangun di sini. Masukkan orangnya ke dalam semen. Dengan begini siapa yang bisa menemukannya? Aku tidak setuju. Kenapa? Ini proyek perumahan keluargaku, kalian menyemen orang di dalam proyek ini. Bagaimana aku bisa berbisnis nanti? Kamu? Hei, kakek keluarganya percaya hal seperti ini. Kalau kamu lakukan begini, dia akan merasa feng shui tempat ini tidak bagus. CAPI. Sudah jangan tapi lagi. Sekarang kita tidak punya pilihan lain. Kalau begitu apa kata kamu? Gantung dia di pohon. Buang dia ke belakang gunung untuk dijadikan makanan anjing. Ada kabar baru. Katanya, Ada orang yang menemukan. Hari itu Wu Yan dan Zheng Yu menyekap Qin Zhao dan membawanya pergi dengan sebuah mobil. di mana mobil itu sekarang? Ini. Bos Ling sudah menemukan jejak mobil itu. Mobil itu menuju ke arah barat laut. Apalagi yang ditunggu? Cepat ke sana. Kalian mau kemana? Kami baru saja menemukan lokasi Qin Zhao. Si sedang bergegas ke sana. Aku ikut, kalau ada bahaya aku yang maju. Ayo pergi. Aman, Mang. Ngebutin dikit. Sayap. Nona, mobil hitam di belakang, dari kantor keluar. Selalu mengikuti kita. Sepertinya ada yang lebih gugup dari kita. Bukan sekadar nguntit biasa, ini profesional. Kalau mereka mau ikut, biarkan saja sampai akhir. Aman, Mang. Lampu merah berikutnya, gas habis-habisan buat minggak. Aman, aku satu. Baik. Perlu aku suruh orang halangi mereka? Jangan sampai mereka curiga. Satu-satunya targetku sekarang.
adalah menemukan Qin Shao Lingwei. Kasih tahu mobil bodyguard di belakang, di keluar terowongan berikutnya. Halangi mereka, jangan sampai mereka bisa ikut. Perhatikan mobil hitam di belakang, di keluar terowongan berikutnya. Ada mereka. Qin Zhao, tunggu aku. Siapapun yang menghadang di jalan, aku takkan berhenti. Ada yang ditabrak sampai mati. Tolong, Nona, ini tipu-tipu. paman cek dulu ada apa. Gak ada keadilan. Sok pamer mobil mewah. Kamu gak apa-apa? Ngebut banget, buru-buru mau mati? Nabrak orang mau kabur lagi. Ganti rugi. Harus ganti rugi. Bawa aku ke rumah sakit. Buat cek seluruh badan. Kecepatan mobilku gak tinggi, kamu sendiri tiba-tiba lari dari sana. Dan lagi. Mobilku ada dashcam. Aku gak peduli, yang penting kamu nabrak aku. Ayo lihat semua. Ada yang nabrak orang gak mau tanggung jawab. Kasih dia uang biar langsung pergi. Cepat. Ya. Uang ini cukup buat berobat dan ganti rugi. Silakan pergi sekarang. Siapa mau uang kotormu? Mana tahu cukup apa enggak? Sekarang, seluruh badanku gak enak. Organ dalam. Pasti semua rusak gegar otak. Iya, harus ke rumah sakit. Sekarang juga, kalian semua harus temani aku. Enggak, aku lapor polisi. Lapor kalian kabur setelah nabrak. Jangan makin keterlaluan. Kami lagi ada urusan mendesak. Urusan mendesak apaan? Aku gak peduli. Masalah sebesar apapun, apa lebih penting dari nyawaku? Kalian hari ini. Kalau tidak memberikan penjelasan, jangan harap bisa pergi. Kak, lihatnya kamu juga tidak apa-apa. Lebih baik ambil uang saja dan pergi. Wait, APA? Kamu siapa? Kamu bilang tidak apa-apa ya tidak apa-apa? Kamu bukan dokter. Aku kasih tahu ya. Kalian ini sekongkol. Kalau hari ini tidak diselesaikan dengan jelas. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Ziyi, ini. Kamu mau berapa? Aku bukan mau uang, aku. Aku tanya sekali lagi terakhir. Tepatnya berapa yang kamu mau, baru mau segera menghilang dari hadapanku? 50.000, 100.000. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Dan juga, kalian harus mengantarku ke rumah sakit sendiri. 100.000? Boleh. Lingwei, berikan padanya. Nona, Berikan padanya. Tapi kamu pikir baik-baik. Uang ini, apakah kamu punya nyawa untuk menikmatinya? Selesaikan secepatnya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu yang bertanggung jawab, harus tetap di sini. Hak Jen Competitive. Aku temani kamu ke rumah sakit. Tidak bisa. Dia tidak boleh pergi. Ada APA? Nabrak orang. Bos Shen, sinyal lokasi. Tempat terakhir menghilang di lokasi konstruksi, terbengkalai daerah barat laut. Kami sedang menuju ke sana. Tapi area di sana sangat luas, butuh waktu. Segera kepung tempat itu, telusuri setiap inci. Aku segera sampai. Lingwei, serahkan di sini padamu. Harus diselesaikan secepatnya. Aku harus segera sampai di Tunggal Kapal. mengerti. Nona, hati-hati. Kok kamu pergi, si? Bahya. Aku temani kamu. Kak Seng, katanya bos Liu itu. Tidak akan menepuk kita, ya? Dekat APA? Lagi pula orangnya ada di tangan kita. Hidup atau mati, kita yang tentukan. Omong-omong, obat biusmu ini, apa terlalu banyak? Kok sampai sekarang belum bangun? Sudahlah, belum bangun justru bagus, lebih mudah. Selesaikan dulu. DCC bos Liu. Tidak bisa ditunda lama-lama. AO. Antarkan dia ke akhir hidupnya. Biar dia dan Shen Zi terpisah selamanya. Qin Zhao, kau carry mati. Qin Zhao. Berani-beraninya, aku takkan melepaskanmu. Apa yang terberani kulakukan? Kalian yang memaksaku. Aku takkan biarkan kalian menyakiti kakak Zi. Wuyan, habisi dia. Pana dia. Cepat, bunuh dia. Wuyan, kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Qin Zhao, aku memang selalu seperti ini. Hanya kau yang terlalu naif, berulang kali. Menghalangi jalanku. Jadi pengemis saja dengan tenang, tak baikkah? Harus merusak rencanaku. Wuyan, bunuh dia. Jangan. Wuyan, jangan. Pana dia. Cepat, bunuh dia untukku. Hentikan.
Wuyan, kalau kau berani menyakiti Qin Shao, ku buat kau bayar dengan nyawamu. Kau datang juga, Kak Si. Jangan panggil aku. Hubungan kita sudah putus. Jadi, kau datang untuk menyaksikan sendiri kematiannya. Dan mengantarnya untuk terakhir kalinya? Wuyan, kalau ada masalah, serang saja aku. Jangan sakiti Qin Shao. Shenzi, jangan buru-buru. Harus satu persatu. Setelah kami selesai dengan Qin Shao, Masih bisakah kau, Shenzi, melarikan diri? Wuyan, serang saja aku kalau ada masalah. Jangan sakiti kakak Si. mati saja masih banyak bicara. Setelah kau mati, bagaimana kami menghadapi Shenzi? Bukan urusanmu, Shenzi. Kalau kau berani melangkah satu langkah lagi, aku tak bisa jamin. Selanjutnya, Kisoko ini. Jangan. Agen Jada. Jangan. Si, jangan panik. Kau sekarang sama sekali tak boleh memicu mereka. Bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali? Kau bilang bagaimana? Qin Shao sekarang ada di tangan mereka. Jadi kau sekarang harus lebih tenang. Bos Liu, tak kusangka seleramu. Sangat unik ya, suka sama orang yang ngumpulin sampah. APA, pemulung? Shenzi, kalian gak kenal? Gue kenal satu, ngapain sama pemulung? Xingyu, Master Camo. Orang penting di Shen Group, kok nggak kenal? CEO perusahaan kamu sendiri? APA? Qin Shao. Si, jangan dulu ke sana. APA, kamu kan cuma pemulung. Mana mungkin kamu CEO? Waktu itu, gue lagi berkabung buat ibu gue. Jadi gue hidup sederhana kayak petapa, buat ngalahin karma dia. Terus gue ketemu kalian berdua, gue pikir, udah bener-bener ngurusin kalian. Tapi gue nggak nyangka. Shenzi ternyata CEO Shen Group. Kalau bisa deketin dia, masa depan udah aman. Walaupun sekarang dia belum maafin gue, kita masih punya kenangan masa kecil. Kasih, gue nggak tahu kamu CEO. Lihat nih jadinya gimana. Dulu, kalau bukan, kamu suruh orang kejar-kejar kita juga nggak mungkin ngambil jalan pintas kayak gini. Ayah, Bos Shen. Dasar sampah. Ziyi, orang kayak mereka. Bisa aja ngelakuin apa-apa. Jangan sampai tertipu. Kasih, ingat dong kita dulu deket. Maafin gue sekali aja. Yuk, gue juga ditipu sama cewek ini. Wuyan, dulu waktu gue masih mener. Kamu nggak kayak gini. Dulu waktu kamu manjat pakai gue, juga nggak bilang kayak gini. Kamu juga bilang, itu waktu kamu jadi orang penting di Shen Group. Sekarang udah beda. Oke deh kamu. Giu. Orang oportunis kayak mereka, kalau kamu maafin, nggak adil sama penderitaan kamu. Lihat tuh Qin Shao. Dia nyayah sama mereka. Wuyan, sekarang gue nggak mau bahas hal lain. Gue cuma mau Qin Shao. Kasih, jadi kamu nggak mau maafin gue? Udah gue bilang, hubungan kita udah putus. Kamu nyakitin Qin Shao sampai kayak gini. Kamu harus dihukum. Oke. Kalau kamu kejam, jangan salahin gue. Qin Shao, salahin. Cuma bisa nyalahin Shenzi yang nggak mau lepaskan aku. Kalau gitu, aku terpaksa bikin kamu mati dulu. Qin Shao, lepaskan. Si, kamu nggak peduli nyawa ya? Xiao Zhao, cepetan pergi. Kak Zi, kalau pergi ya sama-sama pergi. Jangan ada yang mendekat. Kalau maju lagi, aku bunuh dia. Wuyan, jangan sakiti Kak Zi. Kamu kan cuma pengen bunuh orang. Bunuh aja aku, gantiin Kak Zi. Jangan. Xiao Zhao, kamu cepetan pergi. Wuyan, lepasin Ei. Kamu kan cuma pengen masa depan. Aku kasih, aku jamin pakai perusahaanku. Asal kamu lepasin orangnya, udah nggak perlu. Hari ini, aku mau kalian semua mati. See me wa mati. Wuyan. Kamu. Cepetan cari lantai demi lantai. Pokoknya harus ketemu Nona. Kamu mau ngapain? Wahahaha. Lihat kan? Hari ini, kalian semua jangan harap bisa kabur. Kamu gila. Kalian berdua, sini cepetan. Lihat orang yang berdiri di lantai itu? Nancy, kalian berdua naik dayam, sembunyi pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan, tunggu sinyal dariku. Sayap. Xiao Zhao, turunin pisaunya. Masalah kita bicara baik-baik ya. Wuyan, asal kamu lepasin orangnya. Apa aja yang kamu mau bisa. Omong kosong. Kalian semua cuma bohong. Nggak ada yang mau bantu aku, mereka. Mereka semua cuma nindasin orang. Jangan gerak. Diam aja sana. Kamu gak boleh sakiti Kak Zi. Dari kecil kan Kak Zi yang ngasih makan kamu. Kamu gak boleh gini sama dia. Semua gara-gara dia, aku diejek orang. Kenapa? Kenapa? Kamu kan cuma anak pemulung. Kalian ngapain sih? Rumahmu kan pemulung, pantas aja bau. Ayo kita pergi, jangan main sama dia. Jangan main sama pengemis. Pantas aja baunya. Kita semua jangan main sama dia.
Kalian tahu nggak, rasanya ditunjuk hidung sama semua orang. Dipanggil pengemis cilik, tahu nggak kenapa aku? Perjuang mari main good night. Aku nggak mau balik lagi ke kehidupan dulu. Tidak mau lagi diremehkan orang. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan kakak Z. Tidak apa, Kalian semua. Kalian semua adalah bukti masa laluku yang paling memalukan. Kenapa harus muncul? Kenapa kamu menipuku? Kenapa baru member The Hoku Sekarang? Kamu adalah presiden perusahaan. Kamu telah menghancurkanku. Xiaoyan, aku tidak pernah berpikir. Masa itu tidak memalukan. Itu saat kita hidup saling bergantung. Itu hangat. Ya Wuyan, sadarlah. Yang kakak Z berikan padamu, selalu cinta dan kesempatan. Kamu sendiri yang tidak memilih jalan yang benar. Apa yang kamu inginkan? Yuan, Kedochiken, atau saham grup Cheng Feng? Semua bisa kuberikan padamu. Asalkan kau lepaskan kakak Z. Hahaha, kalau begitu mari kita semua mati bersama. Kakak Z, Xiao Zhao, bagaimana keadaannya? Dokter, bagaimana keadaannya? Korban memiliki banyak luka robek dan luka bakar di punggung akibat ledakan. Disertai cedera benturan yang parah dan beberapa patahan tulang. Yang paling berbahaya adalah ada sepotong fragmen bajak tulangan. Hampir mengenai tulang belakang, untungnya dibawa ke sini tepat waktu. Operasi berhasil, tapi sampai saat ini, korban belum keluar dari masa kritis, perlu diawasi dengan ketat. Maksudnya, dia mungkin akan. Observasi dulu 24 jam, keluarga mohon bersiap secara mental. Terima kasih dokter. Tolong pakai obat dan peralatan terbaik. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Nona, jangan terlalu khawatir. Qin Zhao pasti bisa melewati ini. Dia tidak mau meninggalkanmu. Si, kamu juga terluka, bagaimana kalau? Kamu istirahat dulu, aku yang akan menjaga di sini. Liu Ziu, kamu lebih baik berdoa kalau hari ini. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, Si, kenapa kamu berpikir seperti itu? Saat itu aku juga ingin menyelamatkanmu. Ling Wei, periksa semuanya dengan jelas. Termasuk Zheng Yu dan Wu Yan. Hidup harus bisa melihat orangnya, mati harus bisa melihat jenazahnya. Semua orang yang terkait dengan hal ini, periksa semuanya dengan jelas. Baik Nona, sudah kami kirim orang untuk menangani. Xiao Zhao, kamu bangun. Dokter. Xiao Zhao, kakak Z, jangan terburu-buru. Aku tidak apa-apa. Xiao Zhao, apa kamu tahu sudah berapa lama kamu tidur? Sebulan, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Maaf sudah membuatmu khawatir. Aku kuat. Sudah tidak apa-apa. Bangun saja, sudah bagus. Ocean, fakta bahwa Tuan Qin bisa bangun. Sudah berita terbaik, kondisi pemulihannya. Lebih baik dari perkiraan kami, tapi pemulihan dan perawatannya ke depan akan sangat panjang. Luka di punggung dan area luas. Tidak apa-apa, apapun yang dibutuhkan. Harus pakai rencana perawatan terbaik. Dia harus cepat pulih. Kami pasti berusaha maksimal. Xiao Zhao. Kak Z, Wuyan mereka di mana? Semuanya sudah berakhir. Ling Wei ada di luar. Aku suruh dia masuk untuk jelaskan. Kak, Wu Yan tewas seketika dalam ledakan waktu itu. Jenazahnya sudah ditangani. Zheng Yu terluka parah, tapi sudah diselamatkan. Dia terlibat penculikan, penahanan ilegal, penganiayaan sengaja, dan banyak dakwaan. Sekarang sudah ditangkap resmi. Hukum akan menghukumnya berat. Perkiraan awal, hukumannya lebih dari 20 tahun. Terima kasih, Bos Ling. Ini kewajibanku. Selain itu, Katakan. Hasil penyelidikan Liu Ziu. kami selidiki mendalam. Sebelum dan sesudah kejadian, Liu Zhao memang ada kontak rahasia dengan Wu Yan dan Zheng Yu. Dia pakai akun anonim. Barry Dana Potamerika. Dan, saat kami pergi selamatkan Tuan Qin, dia pasang rintangan. Tujuannya, untuk tunda waktu penyelamatan. Orang yang sengaja tabrakan di jalan itu, dia bayar. Tujuannya untuk tahanmu. Agar Wu Yan mereka bisa celakai Tuan Qin. Semua rantai bukti sangat lengkap. Zi, aku baru selesai rapat. Langsung dengar Qin Zhao bangun. Bagus sekali. Qin Zhao, kamu benar-benar beruntung kali ini.
Ada APA? Semua lihat aku seperti ini. Liu Xiu, mengingat kita tumbuh besar bersama, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu yang cerita sendiri, atau aku suruh Ling Wei. Lempar bukti ke wajahmu. Shi Yi. Aku tidak paham maksudmu. Bukti apa? Tidak paham? Kalau begitu aku tanya, orang yang sengaja tabrakan tadi. Bagaimana kamu jelaskan? Dengan aku punya itu. Bagaimana kamu jelaskan soal uang dari rekening luar negeri? Apakah kamu mau aku panggil jalur transfer dan perantara itu kemari? Untuk berinteraksi langsung denganmu? Jadi kamu sudah tahu semuanya? Mengapa, Liu Xiu? Mengapa kamu melakukan hal ini? Apa salah Qin Zhao padamu? Kamu sampai mau menghancurkannya sampai mati. Alasannya? Itu karena kamu, Shen Xi. Aku sudah menunggumu lebih dari 10 tahun. Sejak kecil sampai dewasa, semua orang berpikir, kitalah pasangan yang cocok. Tapi bagaimana denganmu? Kamu demi menjalankan masa berkabung. Pergi selama 10 tahun. Setelah kembali, seluruh isi hatimu dan pandanganmu hanya tertuju pada anak liar yang diadopsi itu. Apa haknya dia dapat itu? Hanya karena keinginan menguasai dan prasmikimu yang mengerikan itukah? Kamu mau menghancurkan orang yang tidak bersalah? Aku sudah bilang padamu sejak lama, sama sekali tidak mungkin ada hubungan apapun antara kita. Dulu tidak mungkin, sekarang tidak mungkin, dan apalagi masa depan. Jiakuma orang yang bangkit dari Kelangan Bawah. Apa haknya dia mendapatkan perhatianmu? Apa haknya dia mendapatkan semua perhatianmu? Aku menyingkirkannya cuma untuk membersihkan hambatan. Hanya aku yang pantas untukmu. Hanya akulah yang seharusnya berdiri di sampingmu, Shen Xi. Semua ini aku lakukan untukmu. Pergi keluar. Mulai hari ini, kita putus hubungan persahabatan selamanya. Grup Shen dan Grup Cheng Feng menghentikan semua kerjasama. Demi menghormati mendiang ayahmu, aku tidak akan menyerahkanmu ke penjara. Ketemu biasanya di baju besi, tapi keluar dari kota Beijing sekarang juga. Aku tidak mau melihatmu lagi selamanya. Pergi. Kakak Zi. COSO. Maafkan aku. Semua ini karena kesalahanku. Karena benar. Bukan salahmu. Hati mereka lah yang sudah busuk. Cuma aku tidak menyangka. Bos Liu dia. Jangan bahas dia lagi. Semua sudah lewat. Tugasmu sekarang adalah pulihkan kesehatanmu dengan baik. Masih banyak urusan perusahaan yang menunggu kamu tangani. Asisten presidirku. Aku akan. Bahkan demi kakak Zi. Aku akan berusaha untuk sembuh dengan cepat. Kamu kali ini memang terlalu berlebihan. Bicara soal ini sekarang buat apa lagi? Seharusnya aku sudah menduganya. Ini bukan pertama kalinya aku mengungkapkan perasaanku padanya. Setiap kali dia selalu mengalihkannya dengan candaan. Aku selalu berpikir, waktunya belum tepat. Siapa sangka? Kamu tenang saja. Pergilah ke luar negeri dulu sebentar. Setelah masalah ini berlalu, kamu bisa kembali. Zi tidak akan marah. Sudahlah. Setelah pergi ke luar negeri kali ini, aku tidak akan kembali lagi. Tidak peduli dia marah atau tidak, aku dan dia tidak akan punya masa depan lagi. Sudahlah. Pak, ayo pergi. Cuaca hari ini bagus sekali. Senang bisa menemani kamu jalan-jalan seperti ini. Lebih baik lagi. Nanti ya. Setiap hari ada waktu untuk menemani kamu jalan-jalan, kata dokter. Aku hanya perlu rehabilitasi sebentar lagi. Pasti akan sembuh total. Hang. Tidak perlu buru-buru. Kita punya banyak waktu. Ayo pergi. Kak Zi, Kenapa? Badan tidak enak? aku tidak apa-apa. Hanya saja, ada satu hal yang ingin aku akui padamu hari ini. Apa itu? Maaf Kak Zi, sebelumnya aku berbohong padamu. Aku bukan anak yatim, aku punya ibu. Sekarang juga di rumah sakit ini. Kamu punya ibu? Ya. Hari ini. Aku ingin membawamu untuk melihat ibuku. Kak Zi. Mau? Tentu saja aku mau. Ayo pergi. Xiao Zhao. Sipat sini, Xiao Zhao. Cepat sini. Bu. Ini yang sering aku ceritakan padamu. Kak Zi. Halo, kakak. Aku Shenzi. Seharusnya sudah lama datang menjenguk Tante. Tapi selalu tertunda sampai sekarang. Sungguh maaf ya. Anak baik. Kazenai. Angkat kepala,
Biar tante lihat baik-baik. Baik. Selama ini, Xiao Zhao beruntung punya kamu. Tante selalu merasa bersalah. Nggak tahu gimana mau terima kasih. Tante, bisa ketemu Xiao Zhao. Itu rezeki aku. Dia anak yang paham, rajin, dan berbakti, selalu jadi kebanggaan aku. Bagus. Xiao Zhao ketemu kamu, itu rezeki yang besar. Kuma, tante ini badannya nggak enak, jadi beban kalian. Ibu, jangan bilang gitu. Ibu istirahat yang cukup. Aku sama kakak Zi bakal nemenin ibu terus. Asal kalian baik-baik aja, tante udah lega. Xiao Zhao, Ibu. Zi. Janji sama ibu. Nanti, harus baik-baik sama Zhi. Kamu harus balas budi, pokoknya jangan sampai nggak menghargai dia. Aku tahu, aku bakal lakuin. Zia, mulai sekarang, Xiao Zhao tante serahkan ke kamu. Tante, tenang aja. Aku pasti jagain Xiao Zhao baik-baik. Kita semua bakal baik-baik aja. Ibu juga harus jagain kesehatan. Pelan-pelan sembuh, kita semua harus baik-baik aja. Baik. Tante pasti bakal baik-baik aja. Kak Zi. Maaf, aku belum pernah kasih tahu. Kalau ibu aku masih hidup, dia sakit parah. Keadaannya gak stabil, aku takut kamu khawatir, takut juga. Xiao Zhao, nggak usah jelasin. Aku ngerti, kesehatan Tante. Itu yang paling penting. Dan, terima kasih sudah mau membawaku menemuinya. Terima kasih. Kak Zi. Terima kasih sudah datang menemuinya. Ibuku. Sangat senang. Nanti, aku akan menemanimu merawat Bibi. Masa depan, kita hadapi bersama. Oh ya, ayahmu, Ayahku. Ayah. Aku datang menemuimu. Hari ini, aku bawa orang yang sangat penting. Namanya Shenzi. Dialah yang memberiku kehidupan kedua. Sekarang dia juga orang yang paling kucintai. Tanpanya, aku mungkin sudah mati kelaparan. Tidak ada hari ini. Bertemu Kak Zi adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kak Zi lah yang memberiku kehangatan yang belum pernah kurasakan. Dan masa depan. Yah, dulu ayah selalu ajari, pria sejati harus tegar. Balas budi, dan lindungi orang penting. Aku akan berusaha jadi lebih kuat. Membalas budi Kak Zi. Melindunginya, merawatnya, dan baik padanya seumur hidup. Ayah. Hari ini, aku juga ingin beritahu. Anakmu sekarang baik-baik saja. Sangat bahagia. Aku akan temani dia di jalan selanjutnya. Berjalan dengan baik. Semoga ayah melindungi kami. ayo, Xiao Zhao, coba. Kak Zi. Terima kasih hari ini, temani aku menjenguk ayah. Bodoh, ngapain bilang terima kasih? Bukannya ini seharusnya kulakukan? Hari ini, setiap kata, setiap ucapan di depan orang tuaku. Semuanya tulus.
Kak Zi, aku tahu, statusmu mulia. CEO Grup Shen. Sedangkan aku, dulu tak punya apa-apa. Kaulah yang menarikku keluar dari lumpur dan membesarkanku. Memberiku segalanya, kebaikan ini. Tidak akan pernah bisa kubalas seumur hidupku, tapi perasaanku padamu. Sudah bukan cuma rasa terima kasih. Ini ketergantungan, kepedulian, dan penghormatan. Lebih dari itu, ini cinta seorang pria kepada wanita. Aku ingin selalu berada di sampingmu. Bukan sebagai adik, tapi sebagai pendamping hidup. Aku ingin menjadi tempatmu bersandar ketika kamu lelah. Menyeka air matamu ketika kamu sedih. Bersama tertawa terbahak-bahak ketika kamu bahagia. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk mendampingi dan melindungimu. Mencintaimu. Aku tahu permintaan ini mungkin agak mendadak. Bahkan terkesan terlalu berani dan tidak tahu diri. Tapi aku tetap ingin mengumpulkan keberanian untuk bertanya padamu. Shenxi, maukah kamu memberiku kesempatan ini? Maukah kamu membiarkanku dengan status yang sah untuk menjagamu, mendampingimu, mencintaimu, bersamamu, menjalani sisa hidup bersama? Aku mau. Qin Zhao. Aku mau. Zi. Terima kasih. Aku akan selalu mencintaimu untuk sisa hidup kita. Tolong bimbing aku. Hang. Kita akan saling menjaga dan mendampingi selamanya. Selamanya.